Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dalam satu ayat ada seruan takwa 2 kali. Ada penekanan yang luar biasa hebatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, spesifik Allah manggil orang-orang yang iman. Man hiya iman. Al-imanu tasdikun bil qalbi, iqralu bil lisan, amalu bil arkan. Iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Sebaik-baiknya amalan adalah amalan hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Ada orang yang sholat tapi tidak ikhlas, gugur. Ada orang yang ikhlas tapi tidak sholat. Masa iya sih? Yang paling terpenting itu hati. Maka mengapa yang paling terpenting itu hati? Karena yang membedakan seorang yang muslim dengan yang munafik, hati. Orang munafik sholat gak? Halo, kenapa jadi stres gini? Orang munafik sholat? Orang munafik ngaji? Orang munafik ada di masjid gak? Orang munafik datang ke kajian? Apa yang membedakan kita dengan yang munafik? Kalau saingan sama yang munafik dengan tampilannya, kalah kita. Karena orang munafik lebih jago casing, lebih jago. Bukan berarti yang dipeci munafik, enggak. Santai aja. Kan kita ini pengen berusaha buat lebih dekat sama Allah, melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Tapi urusan munafik itu adanya di hati. Maka kata Ibnu Qayyim, amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Memperindah fisik bagus, bagus. Memperindah hati lebih bagus. Kadang ada orang yang amalannya seperti gunung Kilimanjaro. Terlihat dasarnya, terlihat puncaknya. Kelihatan amalnya gitu. Karena selalu diposting. Guys, gue lagi di Masjid IPB. Lagi ngaji guys, Al-Baqarah dong, panjang. Subhanallah. Posting semuanya. Tapi ada orang yang amalnya amalan Gunung Krakatau. Kelihatannya kecil gitu. Padahal dalamnya besarnya luar biasa. Yaitu kalau dipandang, ngelihat mukanya aja bilang tinggal isi eta beungeutna pinalakaeun. Subhanallah. Si eta mah cupat soleh pisan cenah. Subhanallah. Ngejudge seseorang lewat covernya. Tuh saya punya teman di daerah Bogor. Ini saudara saya. Panggilannya Bang Tato. Katanya malam ini mau datang, tapi nggak tahu mau kesini nggak Bang Tato. Mudah-mudahan datang. Bang Tato ini tatoan. Namanya juga Bang Tato ya. Bang Tato tatoan, badannya tato semuanya. Dari naga, kelinci ada semua di situ. Full tato. Kita kalau ngelihat itu Bang Tato, dah ngecapnya udah yang lain-lain deh. Kayak begini. Itu kalau kita ke masjid ngelihat yang begitu gimana? Kayak telenovela, tau gak sih? Kitanya diem tapi hati itu
Padahal di sini ngomong. Coba diulang. Ekspresi wajah. Ekspresi. Susah Tat. Kan gitu ya. Kayak yang ngeliatinnya. Aku tahu yang kamu rasakan. Kamu tidak layak untuk ke masjid. Seandainya kau seperti aku, soleh, bermutu, jomblo fisabilillah. Gitu lah. Padahal kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai rupamu, gantengnya, pas-pasannya, mancungnya, sederhananya, hidung sederhana, putihnya, putih kolotnya, enggak dilihat. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat apa? Hartamu, enggak. Mau pakai Harley, mau pakai Supra, yang kalau di start tapi sering dipakai ke masjid, berkah daripada pakai Harley, motor besar dipakai jarang, seringnya di parkiran, seringnya di mana? Di garasi. Yang hebat itu apa? Punya Harley sering dipakai ke masjid. Riweuh tapi lah. Jadi pakai Harley boleh, pakai Supra boleh, pakai apapun boleh. Yang penting apa? Karena yang Allah lihat itu apa? Satu, hatinya. Yang kedua, amalnya. Yang Allah lihat bagaimana indahnya hatimu berada. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kita tentang bagaimana pentingnya ini hati. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya dalam diri kita ini ada satu gumpal daging, yang kalau ini baik, baik semuanya, kalau ini buruk, buruk semuanya. Apa itu ya Rasul? Hati. Ahwat sudah berhijab, mantap, pertahankan. Sudah bercadar, mantap, pertahankan. Enggak jadi radikal. Istri saya dicadar, enggak radikal, romantis. Istri saya diradikal, astagfirullah. Istri saya dicadar, saya bahagianya luar biasa, masya Allah. Satu, dia mulai menjalankan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Yang kedua apa? Hemat, nggak perlu make up, biaya make up turun. Oh bahagia, Bapak aku mau dicadar, mantap. Jadi biaya bedak ada nggak? Nggak ada. Lipstick nggak ada. Lip gloss, lip balm nggak ada. Foundation, day cream, night cream, eyeliner, no. Karena make cadar. Coba brother, antum pulang ke rumah. Wak ngap. Surprise-nya luar biasa istri aku. Cantiknya hanya untukku, gak dibagi ke yang lain. Ngan riweuh ke dari Indomie. Ya namanya juga perjuangan. Ya yang cadar pasti tahu. Kita nggak udah dicadar pakai kacamata, kita mau napas oke, ngembun kan dia datang. Kasihan tahu. Pikirkan psikologisnya itu. Ya nggak? Berat itu teh brother, pakai cadar. Makanya ada yang pakai cadar, masya Allah. Bahkan ada yang pakai bajunya udah ngegebrai banget ya. Itu sampai menyapu jalanan, luar biasa. Serius itu, masya Allah mempertahankan mereka tuh. Sedangkan di balik fenomena wanita itu senang menjaga tampilan. Dia senang dipuji. Senang nggak akhwat dipuji? Dibilang cantik. Ya ampun, Dewi cantik banget pakai baju itu. Ah masa sih? Ahwat. Hatinya begitu tuh, seneng dipuji. Coba laki, Aldo ganteng banget pakai baju itu. No, mana gele? Nggak suka dipuji laki. Kalau wanita seneng, emang udah begitu. Maka wanita itu riskan hatinya. Kalau misalkan bener-bener pengen hijrah, akhwat ini gembok Instagram, berani nggak? Gembok Instagramnya, di-kick semua laki-laki yang nge-follow dia. Cuman di-accept satu laki-laki, suaminya, bapaknya kalau punya Instagram, abangnya, banyak, kakeknya boleh.
yang mahram deh. Kalau belum punya, jomblo, dah, gak usah follow mantan bikin sakit hati. Follow kecengan, dikeceng terus tiap hari, jadi kagak. Jadi apa? Yang bikin penyakit hati siapa? Kita sendiri. Posting foto teteh lagi di IPB sambil gaunnya digebrain gitu. Hah? Suka kan? Pura-pura gak ngelihat kamera gitu. Terus sambil, ini, jangan, bagusnya di sini deket kipas dia gitu. Digubrain, di candid, di foto. Udah gitu diposting. Udah diposting apa yang terjadi? Dia lihat siapa yang nge-love. Ditungguin seseorang yang belum nge-love. Kenapa ya dia belum online kayaknya ya, belum online. Yang komen dilihat, siapa yang bikin penyakit hati? Kita. Kang Boni sama. Kang Boni juga bisa bikin penyakit hati sendiri. Maka ketika melihat jamaah, ngelihat coba, anak pernah datang ke satu tempat takblik akbar, poster anak 10 kali 5 meter. 10 kali 5 meter. Itu muka anak gedenya luar biasa. Wah, hadirilah kajian takblik akbar bersama Ustadz Handi Boni. Itu 1,5 poster itu isinya muka gue itu. Bayangin, caleg bukan, presiden bukan, wajahnya gedenya luar biasa. Bayangin perasaan anak lihat muka anak sendiri. Ini siapa? Sana lagi jajan nasi goreng, kata Mang nasi goreng, mirip ya Kang ya? Urang sekurang teh iya. Coba perasaan gimana ngelihatnya? Yang lebih sakit hati lagi apa coba? Mereka gak sadar kalau saya lewat situ lagi. Dia pakai poster saya yang 10 kali 5 buat nyiksik daging Idul Adha. Banget orang didiukan, dihitutan. Subhanallah, Masya Allah. Ya Karim. Nih penyakit hati. Lihat followers, lihat banyak penyakit. Kang Boni bisa jadi solehnya Instagramnya, solehnya sosial medianya. Kita brother, ini bisa jadi solehnya tampilannya, casingnya. Tapi ada masalah kita nih sebenarnya. Apa masalahnya? Aslinya gak sesoleh itu. Kita kalau misalkan lagi sholat berjamaah, ada teman-teman beda sholat. Allahu Akbar. Ngedadak kalau diantara kita jadi imam juga bacaan Ar-Rahman. Lu biasa nage kulu, jadi hayang panjang. Teningali jamaah di tukang tinggal kejang-kejang. Ada yang pengen pipis, ada yang pengen, waduh, coba. Ngedadak biasanya nggak pernah sholat sunnah, jadi sholat sunnah. Sisi. Allahu Akbar. Baturan nanti apa? Cek baturan teh. Nggak sholat asar mau sholat sunnah gimana? Apa? Nggak tahu ternyata. Udah saking semangatnya. Jujur deh kita. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa itu Islam? Jujur. Jaga kejujuran kita. Jujur sama diri kita. Dari berbagai macam kajian, dari berbagai macam disiplin ilmu yang sudah kita pelajari, jujur, di mana nih kita nih kayaknya? Apakah di tempat seseorang yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah, atau orang yang berubah casingnya dok? Sini. Tadi sore ada kajian dari teman-teman hijrah, teman hijrah. Oh, bajunya ada teman hijrah. Pejuang saf depan, pejuang subuh, Masya Allah. Pejuang sholat 5 waktu, tapi sare di imam. Biker subuhan, kan ada tuh. Ada lagi ride for subuhan. Nggak subuh nggak keren, nggak subuhan di masjid nggak keren. Ride hard, pray hard. Nya maksudnya teh touring hese, sholat hese. Susah. Semangat bagus boleh. Ketika bersama teman-teman kita tersemangati buat beribadah, itu bagus. Tapi yang harus dicek, jangan sampai kita beribadah karena kita pengen dipuji sama teman.
Atau kita berubah karena ngelihat pengen dipuji, pengen diperhatiin, pengen dapat apresiasi dari seseorang? Enggak, kita cuman pengen dapetin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, selesai sholat maghrib nanti kita akan ngetes konsentrasi. Itu mudah. Sholat apa? Isya. Selesai dari sholat isya, kita akan lanjutin kajiannya. Ada beberapa yang ingin disampaikan untuk saling menasehati, baik untuk ikhwan, untuk akhwat, untuk semua orang yang dilembutkan hatinya untuk mendengarkan nasihat sederhana dari seseorang yang hina. Mari kita sama-sama belajar untuk melembutkan hati. Mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah dan keberkahan kepada kita semua, sehingga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan secara sederhana, ringan, mudah-mudahan dibuat seringan mungkin supaya nikmat. Bagi teman-teman yang belum punya wudhu, silakan wudhu di sebelah kanan saya, ada tempat wudhu. Bagi yang merasa punya wudhu, silakan menempati saf paling depan. Bagi yang diantara teman-teman ada tercium bau hitut, daripada menimbulkan fitnah, mending kabeh sewudu gitu ya, daripada memfitnah orang. Usyeta tadi bujurna ketinggalan ngangkat saeutik. Gitu ya. Kita tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akhwat enggak apa-apa di luar. Maaf ya kalau kedinginan ya, apalagi belum nikah. Yang udah nikah wajahnya beda. Ini kelihatan dari sini. Yang udah nikah wajahnya cerah. Masya Allah. Cerah itu antara pancaran keimanan atau mendekati kematian, tipis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza khuyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Quran surat An-Nisa ayat 86. Seandainya jika ada yang memberikan salam penghormatan kepadamu, maka balaslah salam penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang sepadan. Maka kalau ada yang mengatakan Assalamualaikum, jawablah dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan yang sepadan. Kalau dia Assalamualaikum, maka kita jawabnya Waalaikumsalam. Segitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada malam hari ini ada keberkahan bagi kita semua untuk sama-sama lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bukan menjadi yang terbaik, tapi tugas kita untuk terus tidak berhenti, tidak menyerah melakukan hal-hal yang terbaik. Kalau terbersit di dalam hati pengen jadi yang terbaik, maka khawatir ada sombong di dalam hati. Saya lebih baik dari dia, saya lebih tahu dari dia, saya lebih banyak harta. Kalau pengen jadi yang terbaik, khawatir ada penyakit hati. Yang harus kita lakukan adalah terus berupaya melakukan hal-hal yang terbaik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara hati ini perkara yang paling utama, karena kita ingin terus melembutkan hati kita untuk lebih takwa kepada Allah. Maka di khutbatul hajah di awal tadi kita diingatkan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, ini kalau yang sering Jumatan pasti sering dengar ini. Kecuali nundutan. Orang atau kajian sering juga kajian. Kecuali kalau bangun kalau kajian bangun orang lain nutupnya subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya mah beres kajian teh alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana. Sare. Kata Allah di Quran surat Ali Imran
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Iman, takwa, benerin takwanya. Ada yang yakin dia bakal mati, yakin kita semua di sini. Dari mulai A sampai semua yang ada di belakang, sampai semua ada yang di atas, sampai ada yang di basement. Semuanya yang ada di mall yakin ini bakal mati. Tahu. Ini sampai nggak ke mall suara kita nih? Oh ya Allah, mudah-mudahan Masjid Alumni IPB mendapatkan akses untuk menaruh kajian di mall-mall. Jadi musik-musik yang diganti nanti sama gitu, sama tausiah ini nyampe ke mall nanti. Ya. Masya Allah deh kalau gitu. Ya enggak, orang ngelewat dapat hidayah. Astagfirullahaladzim, aku jadi malu pakai rok mini. Ya enggak. Allahu Akbar sampai di mall. Masya Allah, Gus Isa deui geuningan. Tere kanu balik teh ya. Salah ya. Semua yang ada di masjid ini, yang di luar, semuanya tahu bahwa kita ini bakal mati. Yakin. Tapi masalahnya kadang nggak takwa. Kita nggak siapin kematian kita dengan cara yang terbaik. Kita masih ngelihat orang tuh enak ya kalau punya mobil. Belum tentu punya mobil itu nikmat. Stres yang punya mobil itu. Nyucinya, servisnya, kalau kegoresnya. Mobil lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Diparkir. Motor lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Diparkir. Coba diparkir lama diparkirnya. Dunia cuman diparkir. Nanti kita berangkat lagi kepada tempat yang lebih utama lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ayo benerin yuk takwanya bareng-bareng. Dimulai dari mana? Yuk lembutin hati kita. Untuk apa Kang? Lembutin hati untuk kemudian terus mendekat kepada Ilahi. Gimana Kang? Kita nyontoh yuk. Ke siapa Kang? Ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya Kang? Buka Quran surat Ali Imran ayat ke-21. Yuk sama-sama. Yang punya handphone Android, buka Quran Androidnya. Yang punya iPhone, sombong banget. Yang punya iPhone, buka Quran iPhone-nya. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-31. Oh maaf ya, bukan 21, 31. Yang nggak ada Quran Androidnya di-download dulu. Yang nggak ada kuota, saya kasih tethering gratis. Apa sih yang enggak buat kamu? Coba Bandung Bogor aja aku lewatin demi kamu. Pernah kamu datang ke Bandung demi aku? Harus gimana lagi aku buktiin cinta aku sama kamu? Masa? Kok jijik ya dengernya ya? Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Kalau sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Biasanya ada kopi tapi udahlah. Allah maha baik. Nanti kalau udah rizkinya pasti Allah datengin. Kalau menu sehat air mineral Insya Allah. Tapi kopi itu kata siapa? Berpenyakit. Kopi itu menyehatkan. Masya Allah. Iya. Apalagi yang perjalanan jauh. Oh betul. Biasanya jadi, gitu. Tapi saya berharap hanya kepada Allah. Dari sekian banyak panitia, ya muqallibal qulub itu Allah. Masa sih dari 30 panitia You Ngaji dan Amazing Quran gak ada yang hatinya tergerak buat mengambil kopi? Masa. Tapi itu mah gimana Allah aja. Iya. Kalau Allah bilang kun jadi insya Allah. Iya. Kopi hitam aja nggak apa-apa. Nggak salah. Apa-apa. Ya nggak apa-apa.
Nggak usah roti unyilnya mah nanti aja. Astagfirullahaladzim ya ikhwan, Insya Allah kita ngaji bareng. Kita ngafalin. Metodenya gampang. Satu ayat kita bagi menjadi beberapa bagian. Dan ini paling mudah, cara paling mudah menghafal Quran. Gimana caranya Kang? Dibaca, itu aja. Ya. Jujur sok tara maca dah. Lebih sering buka WhatsApp daripada buka Quran. Ayah yang baru sekarang buka teh. Ayah nuduk degan itu Kang, aing tuh bisa ngaji ieu euy. Santai, nanti dipandu dari sini ya. Santai aja. Brother, pura-pura soleh itu mudah. Pura-pura enggak soleh itu sulit. Saya pernah ngeriung, tapi kisah aja ya, ini jangan viral. Saya ngeriung sama teman-teman, ada guru ngaji. Guru ngajinya kebetulan nggak kenal saya. Dia nggak punya Instagram. Nah guru ngaji ini lagi ngetes ngaji teman-teman. Kebenaran saya lagi silaturahmi ke daerah situ. Lalu kata guru ngajinya, yuk sekarang kita mulai ngaji. Dibikin Quran nih. Teman yang di sebelah ini, yang sebelah teman-teman saya, jadi ada orang-orang anak muda, itu deg-degan. Dia bilang saya nggak bisa ngaji. Bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Orang tuh bisa ngaji, kumaha deg-degan. Akhirnya ketika orang pertama baca lancar, orang kedua lancar, teman saya baca lancar. Kesini mulai nggak lancar. Dan teman-teman saya tahu saya ini suka ngajar ngaji atau suka dakwah. Nah yang nggak lancar ini tahu juga saya suka ngajar, nggak mungkin saya nggak bisa ngaji. Terus nyampe ke saya baca ulaika humul, kata ustadznya, ya nggak apa-apa, sabar aja, pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan dulu. Kita pelan-pelan sampai lancar. Teman saya bilang apa? Yang di sebelah, yang nggak lancar tadi, ayah batur geningan. Si ustadz kita bisa coba. Tapi apa kata teman saya yang di depan? Salila iya si ustadz bisa ngaji. Astagfirullah ustadz. Nikmat nggak ketika apa? Ketika saya bisa memotivasi yang nggak bisa ngaji jadi kemotivasi buat ngaji. Kenapa sih suka pengen dipandang bagus terus kita teh? Kali-kali dipandang buruk bisa ngajak orang jadi baik kan bagus. Dandanan kalau semuanya bagus ya sudah bagus. Teman Kang Boni pengen ngajak teman-teman ayo berubah. Coba perhatiin sama-sama. Kang Boni dulu masih belum pakai peci kalau misalkan di masjid. Sekarang mulai latihan. Alhamdulillah anak muda banyak yang di peci. Kang Boni jarang bawa tumbler ketika di masjid. Sekarang bawa tumbler. Semuanya jadi bawa tumbler. Insya Allah. Ini yang Ustadz nain, bukan yang saya. Yang saya ada sama istri. Kan aku kesini sama istri ya. Maaf ya. Ayo ngaji udah. Ya bismillah. Quran surat Ali Imran ayat 31. Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Bagian yang pertama. Qul in kuntum tuhibbunallah. 1 2 3. Siap, keluarin suaranya. Kang Boni doain mudah-mudahan yang ikut ngaji lunas hutangnya, dimudahkan rizkinya, mudah jodohnya, anaknya soleh solehah, pokoknya semuanya diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yuhibbukumullah. 3 wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum. 4 wallahu ghafurur rahim. Siap, diulang dari yang pertama. 1 2 3 4.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siap, akhwat doang. 1, 2, 3. Mantap. Siap. Siap. Merdu banget. Akhwat tuh nggak boleh nerima telepon dengan suara yang kayak begitu. Waalaikumsalam sayang. Ada yang bisa dibantu? Nggak boleh. Harus tegas deh. Assalamualaikum, Ukti. Waalaikumsalam, ada apa ya? Judes banget. Kenapa sih jadi judes gini? Kalau nggak ada perlu, tutup aja teleponnya ya. Sorry ya, ganggu. Tut. Begitu ditutup, akhwatnya bilang, kumaha sih? Jangan kegenitan. Tetap gitu ya. Siap akhwat ya, insyaallah. Sekarang ikhwannya, siap ikhwan, keluarin suaranya. 1, 2, 3. Kul fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siap semuanya sekarang. 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siap, lihat artinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Muhammad, katakanlah ini." Siapa yang disuruh ngomongin berarti? Nabi Muhammad SAW. Apa kemudian kata Nabi Muhammad SAW? Qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ingin kemudian kita mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti bagaimana aku. Siapa ini? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa beliau ini? Sosok yang mulia, manusia yang banyak penuh dengan inspirasi. Setiap sikapnya penuh dengan hikmah, suri tauladan yang paling terbaik. Dan luar biasanya, kau tak akan menemukan kehinaan dari dirinya. Yang setiap muslim rindu berjumpa dengan, meskipun beribu-ribu tahun jauh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'un. Ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau benar-benar kita cinta sama Allah, ayo kita sama-sama ikuti Rasul. Kalau belum mampu melakukan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Ayo sama-sama. Dan kalau baru mengerjakan sebagian, 1, jangan sombong. 2, terus tambah belajar. Mohon maaf, ada akhwat yang masih kemudian sudah dihijab, tapi lisannya belum baik. Ayo belajar untuk menjadi lebih baik. Ada ikhwan yang belum sepenuhnya bagaimana seperti Rasulullah Muhammad SAW. Minimal lisan kita menyelamatkan. Lisan kita gak nyakitin orang. Sikap kita gak bikin orang jauh dari kita. Minimal kita latihan buat membuat diri kita lebih dekat sama Allah dengan cara mengikuti apa yang kemudian biasa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna. Itu doa. Apa doa bangun tidur? Apa? Alhamdulillahilladzi bada mamatana wa ilaihi nusur. Masya Allah. 10.000 lebar, 50.000 rupiah. Masya Allah. Ganteng. Kalau usia berapa? 17. Oh masih 17. Insya Allah. Anak 17 masih.
Ya, luar biasa antum ya. Soleh, doain ana ya. Siap. Apa doa ngaca? Siap. Allahumma hasan tahulki fahsin huluki. Allahumma hasan tahulki fahsin huluki. Ahsan tahulki fahsin. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik. Ikhlas, harus ikhlas ya. 50.000 rupiah, Masya Allah. Wa iyakum, syukran, afwan, Masya Allah. Sekarang apa doa mau tidur? Mana? Apa doa? Belum. Apa doa kalau ada orang yang bersin hacim terus dia bilang alhamdulillah? Antum jawab apa? Tuntut mun hitut apa orang? Memang mun aya nu hitut dijawabna naon? Ih mani geuleuh Enggak boleh. Apa doanya? Mana? Antum. Yarhamukallah. Terus dijawab lagi apa? Yahdikumullahu wa yaslihu balakum. Masya Allah, lihat dia rela berkorban untukmu. 50.000 rupiah. Rumahnya di mana? Gunung Batu. Masya Allah, Mountain Stone. Luar biasa. Mountain Stone, ya. Ikuti Rasulullah dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Kita pengen ngikutin Rasul. Kalau belum bisa semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Ini kode. Apa efek kemudian yang kita dapatkan ketika kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dalam satu riwayat kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, kalau Allah mencintai hambanya, Allah panggil Jibril. Dan Jibril, sini Jibril. Sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka kemudian Jibril alaihissalam mencintai si fulan. Jibril kemudian mencintai si fulan. Ketika Jibril mencintai si fulan itu, Jibril ngabarin sama penduduk langit semuanya. Kata Jibril kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Lalu kemudian Jibril dan seluruh penghuni langit mencintai si fulan itu. Lalu kemudian apa? Allah jadikan seluruh yang ada di bumi mencintai si fulan itu. Bayangin, dicintain sama langit, dicintain sama yang di bumi. Kang Boni pernah diserang, aku udah pernah cerita belum di sini? Diserang sama kodok beracun. Udah pernah? Belum. Udah pernah ya? Bulan Agustus kemarin ya? Belum. Antum sih bolos terus kajiannya. 3 bulan sekali insya Allah kita kesini. Kalau pengen ngecek nih kita lihat, kalau kucing tiba-tiba ngerowot kita, wow, kenapa dia tiba-tiba ngerowot kita? Gak mungkin tanpa sebab, tanpa alasan. Kucing makhluk siapa? Siapa yang menggerakkan kucing? Allah. Kenapa tiba-tiba kucing ngerowot kita? Mungkin ada sikap kita yang kemudian dibenci sama kucing. Tiba-tiba ada tikus di rumah kita, masuk ke rumah kita. Apa kemudian yang terjadi? Dia ambil kue-kue kita. Dia bolongin beras kita. Apa hikmahnya? Kenapa berit aka tikus itu ada di rumah kita? Mungkin sifat dan sikap penghuni rumah seperti berit, merugikan orang lain, pengerat, sikap berit. Makanya beritnya nyaman di rumah. Ada cucunguk. What's the meaning of cucunguk, you know? Kecoa. Kalau ada kecoa, apa hikmah yang kita ambil? Padahal kata Rasulullah, kalau Allah sudah cinta hambanya, Allah jadiin yang di bumi mencintai dia. Yang di bumi cinta sama dia. Ini kita malam-malam diganggu. Balapan rumit. Itu baru segede gini, brother. Baru segede gitu. Makanya nyamuk itu salah satu hewan yang ada di dalam Quran. Baru kecil segini, brother.
tapi suaranya bayangin mun sadari ucing eta kumaha. Sekali sedot mati kita berada. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Coba bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Kau bisa menciptakan nyamuk sekecil ini ya Allah. Dan aku masih bisa mendengar kepakan sayapnya. Alhamdulillah. Di mana ini ya Allah? Gak kerasa. Sedot. Kalau rizkinya ada padaku, silakan ya Allah. Aku ridho. Itu sok nikmat nggak gitu? Daripada nyalain autan, nyalain baygon. Subhanallah. Yang mengganggunya nyamuk, yang dibunuh semut, kecoa, cucungu, dolim. Tinggal bilang sama nyamuk, maaf ya, aku mau istirahat. Kamu makhluk Allah, saya hamba Allah. Tapi aku yang paling mulia daripada kamu, wahai nyamuk. Tolong istirahat. Kalau tidak, saya istirahatkan kamu. Simple. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama yang luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau itu suatu saat lagi jalan sama temannya di padang pasir. Tiba-tiba dideketin sama seekor singa. Kaget nggak ketemu singa? Kaget. Temennya kabur. Singa. Kita pasti kabur. Jangankan singa, dogi aja ketemu kita. Wah, langsung ucing, kayak ucing. Kan kalau itu kasar ya. Ada dogi kabur. Ini ketemu singa, temannya kabur. Begitu temannya kabur, dia baru sadar, loh kok saya nggak ikut bareng sama saya. Disusul lagi, harus dibela sama saya. Begitu dilihat, syekhnya sedang mempermainkan singa seperti seekor kucing. Ming 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 ming. Coba singa, ding 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 ding. Apa tuh? Ulinan nu make tali tadi gitu-gitu. Nah, nih. Coba. Kata temannya, "Ya, Syekh, kenapa kamu tidak ikut lari, Syekh? Bukankah dia seekor singa yang ganas?" Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Mudah bagi Allah untuk menaklukkan hewan yang buas kepada hamba yang dicintainya. Coba. Ayo orang masih kena digoda ku cucunguk. Cucunguk. Imannya lemah. Kang Boni bukan takut, nggak, segen, udah itu aja. Segen, menghormati. Kalau dia mau ke kamar, saya keluar kamar. Nah kan, damai ajalah kita, ya. Dia ke kamar ruang TV, kita pindah ke kamar. Ya. Apalagi kalau dia udah berskill tinggi itu ya, bisa ngapung tuh. Wah udah itu mah. Nggak itu mah pasrah weh. Serahkan pada ahlinya. Siapa Kang? Istri saya. Putar langsung. Dan saya masih bilang sama istri saya, "Mam, tolong jangan dibunuh. Hargai dia. Dia juga pengen hidup. Dia nggak maksud pengen masuk ke rumah kita. Golerkeun weh. Nangkarak. Hese balik deui. Nyiksa kan eta kan." Astagfirullahaladzim. Tuh brother, Allah jadiin yang di dunia cinta sama kita. Apa hikmahnya nih yang pertama? Jangan pernah minta dicintain sama orang. Jangan. Kita mah pengen mintanya dicintain sama Allah aja. Jangan pernah minta dicintain sama orang. Kenapa? Capek. Aku yang berkorban, aku yang mindahin waktu, aku yang ngabisin duit. Tapi kamu malah milih dia. Harusnya aku yang bicara. Itu viral banget lagunya. Ana bilang ke Bang Rizal, "Bang Rizal, lagu antum tuh favorit banget bagi para mantan yang ditinggal ke pelaminan," kata. Sampai ada seorang akhwat yang posting, "Cie, lagi musim ya sekarang ya, datang ke kawinan mantan, terus lu diem di depan pelaminannya, terus minta difoto dan videoin sama temen supaya viral, terus lu pura-pura nangis gitu, naik ke pelaminan, peluk-pelukan, udah nggak usah kayak gitu, lebay, tau nggak lebay," kata cewek. Dia saking apanya, saking mendalami acting itu, sampai kata dia, "Kenapa sih semuanya harus kayak begitu?" Kata saya, ini penyakit cinta. Penyakit cinta di mana? Hati. You become what you love.
and you become what you feel, and you become what you see, and you become what you hear, and you become what you eat. Tapi inti yang pertamanya, you become what you love. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Mohon maaf, kemarin ada yang komplain Kang Boni bahas ini. Masalah apa? K-pop. Kalau udah cintanya sama K-pop Korea, berubah. Yang didengerinnya apa? K-pop. Yang dilihatnya apa? K-pop. Yang dibicarainnya apa? K-pop. BTS. You know, Blackpink. Yang dilihatnya K-pop, yang didengarnya K-pop, yang dibicaranya K-pop, yang dicintainya semuanya apa? K-pop. Terus tiba-tiba komplain, Kang, jangan bahas K-pop terus dong Kang. Kita tuh tetap kok nonton K-pop, kita tetap jaga sholat, kita tetap kok nonton K-pop, tapi saya